Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sholat isya dan sholat tarawih berjamaah lagi. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan niat itu di dalam amalan adalah bagian ruh atau nyawa dari suatu amalan, sehingga baik buruknya suatu amalan itu pertama dinilai dari niatnya. Jika niatnya baik, maka amalan itu mendapatkan nilai yang baik. Jika niatnya buruk, niat yang tidak baik, maka amalan tersebut menjadi juga tidak baik atau buruk nilainya. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW sabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya setiap amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan melakukan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meniatkan dalam niat kita ketika beribadah itu semuanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apa itu sholat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah dan sebagainya, itu harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena baiknya amalan dinilai dari baiknya niat. Jika niatnya ikhlas, maka akan mendapatkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika niatnya buruk, niatnya tidak baik, yaitu tidak ikhlas, maka niat yang buruk ini, yaitu tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jika seseorang itu naik haji, jika dia melakukan haji, maka secara lahir itu adalah amalan yang baik. Akan tapi jika niatnya itu karena ingin dipanggil Pak Haji, atau malu karena dengan tetangga, karena sudah kaya tapi tidak naik haji sehingga malu kalau sebut bukan Pak Haji, maka dia naik haji, maka ini adalah buruknya niat atau rusaknya niat, sehingga secara batin maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu juga jika seseorang itu berpuasa tapi niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi niatnya karena ingin sakti atau ingin kaya dan sebagainya, maka dia secara lahir itu adalah buat yang baik, tapi secara batin amalannya dalam hal tidak baik karena niatnya tidak baik, niatnya tidak ikhlas, sehingga juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baiknya niat itu menentukan baiknya suatu amalan, dan buruknya niat itu membuat suatu amalan yang baik itu kemudian menjadi buruk nilainya. Seseorang bekerja, ini adalah amalan dunia, akan tapi jika bekerja niatnya itu agar mendapatkan harta untuk bisa menafkahi keluarga, untuk bisa mendidik anak, dan agar bisa membayar zakat, mal, infak, sedekah, dan naik haji, maka bekerja ini mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena baiknya niat. Jadi suatu amalan lahir itu dianggap amalan dunia secara lahir, tapi jika niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, niatnya baik, maka amalan tersebut menjadi amalan dunia dan akhirat, dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi jika amalan itu adalah suatu amalan ibadah, amalan akhirat, kelihatannya baik, tapi jika niatnya buruk, yaitu tidak ikhlas, maka niat yang buruk ini, niat yang tidak ikhlas ini, membuat amalan yang kelihatannya baik tersebut secara batin tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berusaha memperbaiki niat-niat kita agar menjadi niat yang baik, agar menjadi niat yang ikhlas lillahi ta'ala dalam segala amal ibadah, sehingga kita akan mendapatkan pahala di dunia dan juga pahala di akhirat. Allahumma amin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.